seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan? Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka. Tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Akhirnya Ferdy Sambo resmi jadi tersangka penembakan Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J sampai detik ini. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Mabes Polri, pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 sore. Irjen Ferdy Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Tim sus telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri. Menurut Kapolri, pemeriksaan tim sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, saudara E atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, jelas Kapolri. Selain Ferdy Sambo, ada satu tersangka baru lain yang ditetapkan yakni KM. Kapolri belum menjelaskan peran dan jabatan KM. Sementara terkait peran Ferdy Sambo, Sigit mengungkapkan mantan Kadif Propam Polri itu diduga memerintahkan Barada Richard Eliezer, Baradae untuk membunuh Brigadir J. Sebelumnya dalam kasus ini, tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Tersangka pertama ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, adalah Bayangkara II Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, disangkakan dengan pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Tersangka kedua, ditahan pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022, Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR, disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto pasal 338 Jo. Pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kasus ini yang tadinya dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri karena melanggar prosedur penanganan olah tempat kejadian perkara TKP. 4 diantaranya diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan intensif. Salah satunya Irjen Pol Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri. Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2020, di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mekopol Hukam, Mahfud MD menyebutkan ada 3 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.